warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juanda Aldiana. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Jember yang sedang melakukan KKPLP di MTS Negeri 2 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kelas 8, yaitu tentang relasi. Nah, pokok pembahasan yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, pengertian dari relasi, yang kedua, bentuk penyajian dari relasi, dan yang terakhir adalah contoh soal. Baik, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari relasi. Jadi, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota dari suatu himpunan ke suatu himpunan lain. Nah, pada sebuah relasi terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana masing-masing himpunan memiliki anggotanya sendiri-sendiri. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan pemasangan anggota himpunan A terhadap anggota himpunan B. Nah, agar lebih pahamnya, kita bisa memperhatikan contoh pada gambar di samping. Nah, ini adalah contoh relasi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang hobi atau kegemaran seseorang. Nah, pada gambar di samping terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A adalah nama dari keempat siswa laki-laki, yaitu Raden, Dimas, Angga, dan juga Bobby. Sedangkan untuk anggota himpunan B, yaitu berisi hobi atau kegemaran yang disukai oleh keempat siswa tersebut, yaitu berenang, bersepeda, membaca, dan juga melukis. Nah, sekarang coba kita amati anggota pada himpunan A. Pertama, Raden. Raden diketahui memiliki pasangan berenang. Nah, ini artinya Raden memiliki hobi atau kegemaran berenang. Sedangkan Dimas memiliki pasangan membaca. Nah, ini artinya Dimas menyukai membaca. Sedangkan Angga, berdasarkan gambar di samping, Angga memiliki dua pasangan, yaitu bersepeda dan juga membaca. Nah, ini artinya Angga itu memiliki dua hobi, yaitu bersepeda dan juga membaca. Dan yang terakhir adalah Bobby. Bobby memiliki pasangan melukis. Nah, ini artinya Bobby memiliki hobi melukis. Nah, ini adalah contoh dari sebuah relasi di mana anggota A bisa saja memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa saja bentuk dari penyajian sebuah relasi. Jadi, terdapat 3 macam bentuk penyajian dari sebuah relasi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, agar kalian lebih paham tentang bentuk penyajian relasi, mari kita amati contoh berikut ini. Pertama, kita akan belajar tentang apa itu diagram panah. Jadi, diagram panah adalah diagram yang membentuk sebuah pola dengan menggunakan arah panah. Nah, tujuan diberikannya arah panah adalah untuk menyatakan relasi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sekarang, untuk bisa memahami tentang bentuk penyajian,
dengan diagram panah, kita bisa amati contoh di samping. Pada bagian di samping, terdapat sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, coba kita amati bersama. Jadi, pada permasalahan tersebut, disajikan sebuah data tentang tanggal lahir siswa. Nah, pada tabel tersebut berisi data nama siswa dan juga tanggal lahir siswa. Pada kolom pertama, terdapat data 5 siswa perempuan, yaitu Mita, Ayu, Dea, Dita, dan juga Dian. Sedangkan pada kolom kedua terdapat data tanggal lahir siswa, yaitu tanggal 11, 15, 22, dan terakhir 27. Nah, permasalahannya adalah nyatakan permasalahan tersebut dengan menggunakan diagram panah. Nah, ini adalah solusi dengan cara menggunakan diagram panah. Langkah yang harus kita kerjakan adalah yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang menjadi anggota himpunan A dan mana yang menjadi anggota himpunan B. Untuk anggota himpunan A itu sendiri berisi data nama siswa perempuan, yaitu Mita, Ayu, Dea, Dita, dan juga Gian. Sedangkan yang menjadi anggota himpunan B adalah data dari tanggal lahir siswa, yaitu tanggal 11, 15, 22, dan 27. Nah, setelah kita menentukan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, baru kita bisa menyatakan relasi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan sebuah anak panah. Pertama, kita amati anggota dari himpunan A, yaitu Mita. Berdasarkan data yang diketahui, Mita lahir pada tanggal 11. Maka kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Mita menuju angka 11. Nah, ini artinya adalah Mita berelasi dengan angka 11, atau dapat dikatakan Mita lahir pada tanggal 11. Begitu juga dengan selanjutnya, yaitu anggota selanjutnya yang bernama Ayu. Berdasarkan data yang sudah diketahui, Ayu lahir pada tanggal 15. Maka kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Ayu menuju angka 15. Nah, ini artinya Ayu lahir pada tanggal 15. Nah, setelah Ayu, kita lanjutkan kepada anggota berikutnya, yaitu Dea. Diketahui, Dea memiliki tanggal lahir yang sama dengan Ayu, yaitu tanggal 15. Maka kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Dea menuju angka 15. Sedangkan Dita, berdasarkan data yang sudah diketahui, Dita lahir pada tanggal 22. Maka di sini kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Dita menuju angka 22. Dan yang terakhir adalah Gian. Berdasarkan data yang sudah diketahui, Gian lahir pada tanggal 27. Nah, setelah itu baru kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Gian menuju angka 27. Nah, ini artinya Gian itu lahir pada tanggal 27. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk penyajian relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk penyajian sebuah relasi yang kedua, yaitu dengan menggunakan diagram Cartesius. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada sumbu koordinat Cartesius terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah,
Cara menyajikannya adalah untuk anggota himpunan A, kita letakkan pada sumbu yang mendatar atau yang biasa kita kenal dengan sumbu X. Sedangkan untuk anggota himpunan B, kita letakkan pada sumbu yang tegak atau yang biasa kita kenal dengan sumbu Y. Nah, setelah itu, untuk menyajikan relasi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, kita bisa menyatakan dengan sebuah titik atau nokta. Nah, agar lebih pahamnya, kita bisa melihat contoh berikut ini. Nah, pada bagian di samping terdapat sebuah contoh permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, permasalahan di sini sama dengan permasalahan sebelumnya. Hanya bedanya adalah di sini kita diperintahkan untuk menyatakan relasi di atas dengan menggunakan diagram Cartesius. Nah, ini adalah solusi dengan menggunakan diagram Cartesius. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk anggota himpunan A, kita letakkan pada sumbu mendatar atau yang biasa kita kenal dengan sumbu X. Maka, pada sumbu X terdapat data nama kelima siswa perempuan, yaitu Mita, Ayu, Dea, Dita, dan juga Gian. Sedangkan untuk anggota himpunan B, kita letakkan pada sumbu tegak atau yang biasa kita kenal dengan sumbu Y. Maka yang menjadi anggota pada sumbu Y adalah data tanggal lahir siswa, yaitu tanggal 11, 15, 22, dan 27. Setelah kita meletakkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B pada sumbu koordinat Cartesius, baru kita bisa menyatakan relasi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan menggunakan sebuah titik. Pertama, kita amati anggota himpunan A, yaitu yang bernama Mita. Berdasarkan data yang sudah diketahui, Mita lahir pada tanggal 11. Maka kita bisa meletakkan titik pada koordinat antara Mita dengan angka 11. Dengan adanya titik ini, kita bisa mengetahui relasi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Atau dapat dikatakan bahwa Mita lahir pada tanggal 11. Sedangkan Ayu dan juga Dea, mereka lahir pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 15. Maka di sini kita bisa meletakkan titik pada koordinat yang lurus dengan angka 15. Sehingga Ayu dan Dea memiliki posisi titik yang segaris dengan angka 15. Nah, selanjutnya untuk anggota himpunan A berikutnya, yaitu yang bernama Dita. Berdasarkan data yang sudah diketahui, Dita lahir pada tanggal 22. Nah, maka dari itu kita bisa meletakkan posisi titik yang segaris dengan angka 22. Dan yang terakhir adalah Gian. Diketahui Gian lahir pada tanggal 27. Maka dari itu, kita bisa meletakkan titik pada posisi yang segaris lurus dengan angka 27. Nah, ini adalah salah satu bentuk penyajian relasi dengan menggunakan diagram Cartesius. Dengan adanya titik-titik tersebut, kita dapat mengetahui relasi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bentuk penyajian relasi yang ketiga, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi,
Cara yang digunakan adalah dengan memasangkan secara berurutan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, ini perlu diingat bahwa dalam menuliskan suatu himpunan pasangan berurutan harus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Sedangkan untuk menyatakan anggotanya, kita bisa menggunakan tanda kurung biasa. Nah, ini adalah contoh dari himpunan pasangan berurutan dari sebuah relasi. Di sini kita menggunakan contoh permasalahan yang sama. Nah, berdasarkan dari hasil diagram kartesius sebelumnya, diketahui terdapat 5 pasang anggota antara himpunan A dengan anggota himpunan B. Maka di sini dapat kita tuliskan yaitu P sama dengan kurung kurawal dalam kurung Mita dengan angka 11. Nah, ini artinya Mita memiliki relasi dengan angka 11. Nah, pasangan selanjutnya adalah Ayu dengan angka 15. Maka dapat dituliskan dalam kurung Ayu, 15. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu Dea. Dea juga memiliki tanggal lahir yang sama dengan Ayu, sehingga bisa kita tuliskan dalam kurung Dea, 15. Begitu juga dengan anggota berikutnya yaitu Dita dan juga Gia. Cara menuliskannya pun juga sama. Dita, diketahui Dita lahir pada tanggal 22. Maka dapat dituliskan dalam kurung Dita, 22. Sedangkan Gian lahir pada tanggal 27. Maka dapat dituliskan dalam kurung Gian, 27. Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutan dari sebuah garasi. Nah, setelah kita belajar tentang macam-macam bentuk penyajian relasi, sekarang waktunya adalah untuk latihan soal. Pada bagian di samping sudah dijelaskan tentang sebuah permasalahan. Pertanyaannya adalah, diketahui himpunan A yang beranggotakan Bangkok, Jakarta, Manila, Canberra, dan Tokyo. Sedangkan untuk anggota himpunan B beranggotakan Indonesia, Jerman, Filipina, Thailand, Australia, dan Jepang. Pertanyaannya adalah, relasi apa yang mungkin terjadi di antara kedua himpunan berikut? Nah, jika ada, nyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Langkah pertama, sebelum kita menyajikan relasi tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu relasi apa yang mungkin terjadi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, jika kita lihat dari anggota-anggotanya, diketahui bahwa anggota himpunan A merupakan ibu kota dari negara yang menjadi anggota di himpunan B. Maka dapat kita nyatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B didefinisikan sebagai ibu kota dari. Nah, setelah kita mendefinisikan relasi yang terjadi, baru kita bisa menyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Pertama, kita menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Coba kita amati anggota dari himpunan A. Pertama, yaitu kota Bangkok. Seperti yang kita ketahui, Bangkok merupakan ibu kota dari negara Thailand. Maka kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Bangkok menuju negara Thailand. Yang kedua, yaitu Jakarta.
Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Maka di sini kita bisa menggambarkan sebuah anak panah di antara kota Jakarta dengan negara Indonesia. Yang ketiga yaitu Manila. Manila adalah ibu kota dari negara Filipina. Maka kita juga bisa menggambarkan sebuah anak panah dari kota Manila menuju negara Filipina. Dan anggota yang keempat yaitu Canberra. Canberra adalah ibu kota dari negara Australia. Maka kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Canberra menuju kota Australia. Sedangkan yang terakhir adalah Tokyo. Tokyo adalah ibu kota dari Jepang. Maka kita bisa menggambarkan sebuah anak panah dari Tokyo ke negara Jepang. Nah, ini adalah hasil dari diagram panah yang sudah kita buat berdasarkan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah solusi bentuk penyajian relasi dengan menggunakan diagram Cartesius. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk anggota himpunan A, kita letakkan pada sumbu X atau sumbu mendatar. Sedangkan untuk anggota himpunan B, kita letakkan pada sumbu yang tegak. Jadi, di sini untuk menyatakan relasinya, kita menggunakan titik. Sehingga kita bisa mengetahui relasi apa yang terjadi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, cara menuliskannya yaitu dengan cara memasangkan secara berurutan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, berdasarkan diagram Cartesius, terdapat 5 pasangan himpunan pasangan berurutan, yaitu kota yang sesuai dengan negaranya. Pertama, yaitu kota Bangkok dengan negara Thailand. Maka dari itu, kita bisa menuliskannya dalam kurung Bangkok, Thailand. Nah, ini artinya Bangkok merupakan ibu kota dari negara Thailand. Begitu juga dengan anggota selanjutnya. Maka kita menuliskannya yaitu dalam kurung Jakarta, Indonesia. Dan selanjutnya yaitu dalam kurung Manila, Filipina. Dan yang keempat yaitu Canberra. Karena Canberra merupakan ibu kota dari negara Australia, maka kita bisa menuliskannya dalam kurung Canberra, Australia. Dan yang terakhir adalah Tokyo dengan negara Jepang. Maka terdapat 5 pasang himpunan pasangan berurutan berdasarkan relasi yang sudah kita kerjakan.